Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan Allah ridhai, dan berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang, karena itu semua adalah sesuatu yang Allah murkai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah pernah mengabadikan di dalam Al-Quran percakapannya dengan iblis. Kemudian Allah menjatuhkan kepadanya vonis neraka untuk selama-lamanya. Maka dia pun berkata kepada Allah, dan ini terdapat pada surat Al-Hijr ayat 39. Syaitan mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku menjadi orang yang sesat dan memvonis masuk ke dalam neraka, maksudnya la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Karena engkau telah memvonis aku menjadi orang yang sesat, maka aku berjanji aku akan menjadikan kejahatan itu akan terasa indah bagi hamba-hambamu di muka bumi. Wa la ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan membuat mereka sesat semuanya. Kemudian Allah mengatakan di ayat-ayat yang setelahnya, inna ibadi laisa laka alaihim sultani illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku itu engkau tidak akan berkuasa untuk membuatnya menjadi sesat kecuali orang-orang yang mengikutimu. Jemaah yang dirahmati Allah, artinya kita hidup di muka bumi ini tidak akan pernah lepas sampai hari kiamat dari yang namanya godaan syaitan. Karena ini merupakan perjanjian antara dia dengan Allah. Akibat Allah menjatuhkan vonis sesat kepada dirinya, maka dia pun berusaha untuk mencari teman nanti di neraka untuk bergabung dengan kelompoknya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, yang disesatkan oleh iblis ini ternyata bukan dari kalangan orang-orang kafir saja. Dari kalangan orang-orang mukmin, bahkan yang beribadah pun iblis akan membuat mereka menjadi sesat dan menjadi pengikut mereka. Oleh karenanya, orang yang pintar dalam berperang itu adalah yang tahu strategi lawan. Siapa yang tahu strategi lawan, dia akan tahu bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasi lebih awal. Pada khutbah hari ini, saya ingin menyampaikan 5 strategi yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan kita dari jalan Allah dan membuat kita menjadi golongannya nanti di hari kiamat, yaitu di dalam neraka. Cara yang pertama adalah yang disebutkan oleh para ulama. Kata mereka, yujahiduka ala ayyakuna amaluka li ghairillah. Syaitan itu akan berusaha melakukan strategi yang pertama, karena ini yang paling utama, yaitu membuat engkau melakukan sebuah ibadah yang engkau tujukan bukan untuk Allah. Ini yang kita sering sebut dengan kata syirik. Apalagi kalau levelnya adalah level syirik besar, maka ini kemenangan besar. Ibaratnya satu kali aja asal gol, maka yang lain nggak penting lagi. Mau kita nggak sholat, kita nggak puasa, nggak ada masalah. Yang penting syirik besar. Dijadikan ini sebagai strategi yang paling utama, karena bila ini berhasil strategi yang pertama, maka ibadah-ibadah yang lain akan terhapus begitu saja. Jemaah yang dirahmati Allah, dan ini yang terjadi pada banyak kaum muslimin. Mereka mengerjakan ibadah, tapi ibadahnya bukan karena Allah dan bukan untuk Allah. Kita perhatikan misalnya di Indonesia ini banyak orang yang
mengerjakan perbuatan syirik besar meskipun KTP-nya Islam. Contoh yang lain untuk jamaah haji atau umrah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan rezeki kepada jamaah yang belum pernah mengerjakannya untuk kapan-kapan Allah memudahkan untuk berangkat ke sana. Tapi ada kalanya baik dari negeri Indonesia sendiri dibawa oleh travelnya naik ke Gua Thur, naik ke Gua Hira. Di dalamnya mengerjakan sebuah ibadah yang mereka katakan ini sholat, tapi bukan untuk Allah semata. Mereka mengerjakan sebuah ibadah di tempat sejarah, bukan di tempat ibadah. Yang sholatnya mereka lakukan itu bukan karena Allah, tetapi itu adalah sebuah persembahan. Lalu kemudian dengan tujuan setelah melakukan sholat ini mereka bisa bawa pulang beberapa tanah atau bebatuan. Nanti dibawa pulang ke negerinya. Kalau dibuat untuk berdagang nanti bisa melariskan dagangannya. Ini perbuatan bisa syirik besar yang membuat orang-orang yang melakukannya keluar dari Islam, menghapuskan seluruh amalnya. Oleh karenanya syaitan menjadikan ini sebagai strategi paling utama. Karena kalau sudah melakukan yang ini, nggak ada masalah kalau Anda tidak mau sholat, nggak ada masalah kalau Anda tidak mau puasa, zakat dan lain-lain. Karena syirik besar itu menghapuskan seluruh ibadah yang kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah, bila syirik besar ini tidak bisa dikerjakan, karena misalnya kita belajar tauhid, maka dibuatlah strategi yang kedua di bawahnya syirik besar, yaitu dibuat oleh syaitan ala ayyakuna amaluka ala al-ibtida'a. Dibuat kita mengerjakan ibadah untuk Allah, tetapi dengan tata cara yang dikerjakan bukan dengan caranya Rasulullah. Nabi SAW mengistilahkan perbuatan ini disebut dengan bid'ah. Dan kita tidak boleh alergi dengan kata ini, karena yang memperkenalkan terminologi bid'ah itu pertama kali adalah Rasulullah sendiri. Beliau mengatakan dalam khutbah Jumatnya, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati bagi kalian untuk mengerjakan perbuatan yang mengada-ngada. Karena yang mengada-ngada itu adalah sesuatu yang disebut dengan bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Artinya Nabi memperkenalkan kepada kita karena beliau tahu bahwa akan ada kaum muslimin yang mengerjakan amal untuk Allah tapi dengan tata cara yang bukan caranya Rasulullah. Dan sesungguhnya ini adalah strategi syaitan yang nomor 2. Kalau tidak dibuatnya kita untuk syirik besar, minimal kita mengerjakan bid'ah. Karena bid'ah ini adalah salah satu jalan untuk mengantarkan seseorang masuk ke dalam syirik besar juga akhirnya. Contoh orang mengerjakan ibadah karena Allah, yaitu pergi ke kubur. Lalu kemudian dibuat amalan doa di situ. Yang doa itu juga aslinya ibadah. Kata orang ini kita kerjakan untuk Allah. Tapi belakangan kaum muslimin mengerjakannya bukan untuk Allah, tetapi doa itu dia tujukan kepada yang ada di kubur. Maka yang dahulunya mereka mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, belakangan karena sering ke kubur dan berdoa di sana, lama-lama dia mengatakan wahai wali. Dan jadilah bid'ah ini perbuatan yang mengada-ngada, karena Nabi tidak pernah mencontohkan seperti ini. Belakangan akhirnya membuat seseorang masuk ke dalam strategi yang pertama juga akhirnya, yaitu syirik besar. Sebagian kaum muslimin banyak yang mengerjakan seperti ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita temukan yang seperti ini. Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah kaum muslimin semuanya mengerjakan salat sebagaimana Nabi? Jawabannya tidak. Mereka membuat bacaan sendiri. Mereka membuat gerakan sendiri. Setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ada kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini sesuatu yang mengada-ngada karena Nabi tidak pernah mengerjakannya. Nabi tidak pernah mencontohkannya. Kalau sudah salam yang ditolehkan bukan cuma mukanya tapi juga telapak tangannya. Sesuatu yang mengada-ngada. Dan inilah strategi syaitan yang kedua. Dibuat kita beribadah untuk Allah, tapi tata caranya kita ngarang sendiri. Dan jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini adalah sebuah analogi yang mirip-mirip saja, tapi mungkin tidak untuk dipas-paskan. Kalau Anda menjadi PNS, ada kalanya Anda dulu disuruh oleh pemerintah setiap hari Jumat melakukan senam bersama di halaman kantor.
Karena nggak ada yang mengerti senam, maka kadang diundang instruktur. Dibayar instrukturnya pakai amplop 250.000. Kadang instrukturnya hadap ke depan, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Kalau instrukturnya hadap ke belakang dan melihat kita, melihat PNS ini, lalu kemudian dia jalan ke depan, Anda mundur ke belakang. Anda ke samping, dia ke samping kanan, Anda ke samping kiri. Dia jalan di tempat, Anda lompat-lompat. Mungkin dia akan segera mematikan musiknya, lalu kemudian dia berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu, buat apa saya di sini kalau begini? Saya jalan ke depan, Anda ke belakang. Saya ke kanan, Anda ke kiri. Saya jalan di tempat, Anda lompat-lompat. Buat apa saya hadir di sini?" Jangan merasa mentang-mentang karena sudah ngasih uang 250.000 lalu saya bergerak lalu Anda tidak mengikuti. Tentu tersinggung yang menjadi instruktur. Karena dihadirkan untuk diikuti, kita membuat sesuatu yang ngarang sendiri. Kurang lebih logikanya sama. Manakala Nabi SAW andai kata hadir di dunia ini pada saat ini dan melihat apa yang dilakukan kaum muslimin dalam sholatnya, maka mungkin beliau akan mengatakan, buat apa Allah mengutus saya di sini? Kalau saya sholatnya begini, Anda bikin sendiri. Saya mengerjakan manasik caranya begini, Anda begitu. Lalu untuk apa saya hadir di sini? Jamaah yang dirahmati Allah, bila strategi yang kedua ini juga tidak tembus, maka dibuat kita mengerjakan ibadah karena Allah, maksudnya untuk Allah. Lalu kemudian kita mengerjakannya dengan tuntunan Rasulullah. Akan tetapi setelah itu mulut kita mengucapkan itu semua. Kita sering menamakannya dengan kata sum'ah, atau suka menyebut-nyebut amalan-amalan sendiri supaya mendapatkan pujian. Atau paling tidak kita memperlihatkannya kepada orang supaya orang memuji kita, dan ini yang sering kita sebut dengan kata riya. Ada orang mengerjakan amalan sholat misalnya, awalnya untuk Allah, caranya seperti Rasulullah. Selesai dari sholat itu, kemudian dia bikin status misalnya, alhamdulillah baru saja mengerjakan sholat tahajud hanya 2 rakaat. Dibuat jarinya untuk mengucapkan itu supaya orang membaca dan memujinya. Dia tunggu jempolnya, dia tunggu komennya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada juga orang yang kemudian misalnya menyumbang, dibuat sebuah donasi, dibuka. Kemudian dia yang paling besar, karena ada keluar daftar donaturnya. Setelah dilihat ternyata donasinya adalah yang paling besar. Setelah itu dia ngomong ke sana kemari. Tahukah kemarin? Itu yang donasi yang paling besar itu, Abu Abdullah itu sebenarnya saya. Dibuat lidahnya mengucapkan apa yang sudah dia kerjakan. Dan ini termasuk yang menghapuskan amalan yang telah dikerjakan tadi. Meskipun awalnya adalah karena Allah dan mengerjakannya karena Rasulullah dengan tata cara Rasulullah, akan tetapi itu semua terhapus karena syaitan menjebak kita dengan jebakan ketiga. Dikerjainya kita dengan riya dan sum'ah yang ada pada tubuh kita atau lidah kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bila tidak bisa dengan cara yang ketiga, maka dibuatnya kita mengerjakan strategi yang keempat. Yang ini dibuatnya kita untuk menyombongkan diri meskipun lidah kita nggak ngomong. Meskipun misalnya kita menyumbang itu karena Allah tadinya, dengan tata caranya Rasulullah, kita tidak pernah riya, kita tidak minta nama kita ditaruh paling atas, kita tidak pernah minta agar sumbangan kita yang paling besar ini diumumkan, kita juga tidak pernah meriakan itu semua, tapi di dalam hati sering menyebut-nyebut, wah kalau bukan saya ini nggak ada yang nyumbang gitu. Kalau bukan saya yang pertama kali menyumbang, orang-orang di sini mana ada tergerak hatinya. Setelah kita membangun pesantren, membangun ma'had, kemudian di dalam hati syaitan menyebutkan, kalau bukan kamu. Lalu kemudian kita mengatakan, betul, kalau bukan karena saya. Akhirnya muncul kesombongan. Setelah kita mengerjakan sebuah ibadah yang tadinya untuk Allah dan mengerjakannya karena Rasulullah, meskipun lidah dan gerak-gerik badan kita tidak pernah memperlihatkannya. Kita hanya mengucap dalam hati, tapi kita merasa kalau bukan kita. Langkah yang kelima, bila tidak bisa juga strategi 1-4 dikerjakan oleh syaitan, tidak tembus ceritanya, maka dibuat kita untuk mengerjakannya lalai-lalai atau kadang-kadang.
Sehingga muncullah kita kadang-kadang sholatnya karena Allah, mengerjakannya dengan tuntunan Rasulullah. Kita tidak riya, tidak kita sum'ah, kita juga tidak sombong. Tapi semua itu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang sholat subuh ke masjidnya itu kadang-kadang. Jadi sholat sunnahnya itu pun kadang-kadang. Sedekahnya itu pun kadang-kadang. Dibuat kita melalaikan diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, berapa banyak orang di zaman sekarang dengan alasan pandemi, sholatnya pun kadang-kadang di masjid. Bukan ke masjid malah. Tapi kalau ke tempat nongkrong, rajin. Jadi kalau ke masjid, katanya khawatir virus. Tapi kalau ke kafe, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ini yang membuat kita kadang-kadang jadi lalai. Meskipun memang kalau nanti urusannya seperti ini, ada orang tidak ke masjid, tapi hari-hari ke kantor untuk cari nafkah semata. Selesai dari kantor pulang, nggak ada ceritanya dia kelayapan. Maka ini lain halnya. Di situ ada urusan nafkah, di situ ada urusan kewajiban untuk menjaga nafkah batin, nafkah lahir untuk diri sendiri dan anak. Sehingga tidak ada urusan setiap hari kecuali yang sekedar ke kantor lalu pulang dan sholatnya di masjid. Ini sesuatu yang mungkin masih punya sudut pandang yang kita bisa katakan oke lah benar. Tapi kita suka kelayapan ke sana kemari. Adapun untuk urusan ke masjid maka tidak kita kerjakan. Ini mungkin kita dijebak oleh syaitan dengan jebakan yang kelima, yaitu kadang kita melalaikan. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah, kalau jamaahnya sebenarnya itu saja. Jamaahnya di masjid sholat 5 waktu, tidak ada orang lain kecuali yang ini saja. Hampir bisa dibuat absen, lalu yang hadir ya ini saja, nggak pernah lebih dari 20 orang. Maka kalau seandainya ini pun tidak membuat kita untuk mendatangi masjid, ini mungkin kita terjebak dalam jebakan syaitan yang kelima. Jamaah yang dirahmati Allah, kena virus kita mati, tapi tidak ke masjid juga hati kita mati. Badan pasti mati, tapi pas badan mati, hati mati. Rasanya kalau nggak ada ilmu yang masuk, kita nggak punya siraman batin, hati kita itu layu. Mungkin kita berjenggot, istri kita berjilbab, tapi karena kita nggak rajin ke masjid, kita sholatnya di rumah, kita cuma sholat 5 waktunya. Qobliyahnya ba'diyah lupa sudah. Kalau Ramadan datang yang kita kerjakan isya'nya aja. Setelah itu, entarlah jam 10. Apalagi kan yang lebih utama adalah sholat sepertiga yang kedua dari akhir malam. Setelah itu, tidak juga tarawih. Kita tertipu dengan diri kita. Kadang tertipu dengan ilmu kita sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar adalah yang tahu strategi lawan supaya dia menang. Dan kalau sudah tahu strategi lawan, maka harus tahu cara menanggulanginya lebih awal. Strategi syaitan yang pertama membuat kita melakukan syirik besar, bisa dilawan dengan cara belajar apa itu ilmu tauhid dan ilmu akidah. Dan seorang dai harus menjadikan materi dakwah tauhid ini sebagai materi yang paling utama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bila dakwah kita soal politik itu nggak ada habisnya. Ganti presiden, ganti juga pembicaraannya. Pro kontranya itu tidak abadi. Semuanya dinilai secara nisbi. Suka tidak sukanya sesuai hati. Tapi akidah, tauhid, ini sesuatu yang akan menjadi pokok utama, akar di dalam hati, yang membuat seseorang gemar untuk beribadah, menjauhi kesyirikan, terutama syirik besar. Karena orang yang banyak maksiat, tapi mati dalam keadaan masih bertauhid, masih punya kesempatan untuk masuk surga. Maka kita atasi
atau kita antisipasi strategi syaitan yang pertama ini dengan belajar akidah atau belajar tauhid. Dan tidak boleh bosan. Yang kedua adalah belajar sunnah. Ini untuk mengatasi strategi syaitan yang kedua. Salah satu cara belajar sunnah misalnya dengan belajar fikih ibadah. Kita belajar ilmu-ilmu fikih dari para ulama supaya kita tahu bagaimana sholat yang sesuai sunnah. Kita belajar dari para ustadz yang mengerti sunnah supaya ibadah yang kita kerjakan pun sesuai sunnah. Ini strategi yang kedua, cara menangkalnya seperti itu. Adapun strategi yang ketiga yang membuat kita suka riya, membuat kita suka sum'ah, dan strategi yang keempat yang membuat kita sombong, maka salah satu strateginya adalah dengan merenungkan beberapa hal. Pertama, sejatinya ibadah yang kita kerjakan tidak bisa kita sombongkan karena itu bukan perbuatan kita sendiri secara kemauan kita secara mutlak. Kita hadir sekarang di masjid ini dalam rangka sholat Jumat bukan karena kita semata, tetapi ini karena Allah memberikan kepada kita kesehatan. Bila kita bisa menyumbang, sejatinya itu bukan karena kita, tetapi karena Allah yang memberikan uang. Kalau kita bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, sejatinya itu bukan semata-mata karena kita yang pintar, tapi karena Allah yang memberikan ilmu pengetahuan. Sekarang kalau kita mengerjakan ibadah itu, tapi sebenarnya bukan kita juga yang mengerjakan seluruhnya, apa yang mau disombongkan? Kita ingat dulu waktu sekolah, kadang kita kerja kelompok dengan teman. Teman yang pintar itu yang mikir, yang mudah, yang setengah pintar atau pintarnya nggak terlalu banget itu yang ngetik. Sedangkan kita yang biasa-biasa aja itu yang suka bikinkan makanan. Tapi kebetulan dari bertiga ini kita yang paling pintar ngomong. Lalu di hari presentasinya di kelas, kita yang paling banyak bicara, kita yang paling banyak presentasi, dan kita yang paling jawab pertanyaan. Akhirnya guru memberi nilai kepada kita lebih tinggi. Bahkan ketika ditanya, siapa ini yang mengerjakan? Kemudian kita bilang, saya. Saya yakin kalau itu terjadi, nanti di gerbang sekolah kita dicegat sama dua teman kita. Dia bilang, nggak akan pernah lagi saya mau gabung sama kamu. Kamu itu cuma bikin makanan. Kok ditanya guru kau bilang saya? Kenapa nggak bilang kami? Ibaratnya seperti itu. Kita mengerjakan ibadah bukan karena kita sendiri. Lalu ketika ada di hadapan orang ditanya siapa? Kita bilang saya. Sayalah yang menyumbang ini. Sayalah yang mengerjakan ini. Kita lupa bahwa Allah yang membantu kita untuk memudahkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, di atas langit ada langit kata orang. Kalau kita bisa mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat, berapa banyak orang di zaman dahulu yang mengerjakan tahajud lebih dari yang kita kerjakan. Bila sekarang kita bisa membangun masjid atau membangun pondok, berapa banyak orang di kalangan sahabat yang membangun itu semua dengan bukan cuma sekedar tenaga dan harta, tapi juga dengan jiwa. Mereka berperang di medan perang, dan itu belum ada apa-apanya buat kita. Kita ini belum ada apa-apanya di hadapan amalan mereka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, jangan kalian celah sahabatku, kalian berinfak 1 gunung isinya emas semua, pahalanya tetap belum seberapa dibandingkan dengan para sahabatku berinfak 1 jumput tangannya yang isinya cuma gandum. Maka di atas langit ada langit. Ngapain kita menyombongkan apa yang kita kerjakan kalau ternyata di luar sana ada orang yang jauh lebih mulia amalannya, lebih berharga di mata Allah daripada yang kita kerjakan. Yang terakhir, untuk strategi yang kelima, yaitu dilalaikan kita dari ibadah, maka ini salah satu caranya adalah harus punya teman yang saling mengingatkan. Itulah gunanya juga kita memilih pasangan suami atau istri yang bisa saling mengingatkan dalam ibadah. Itulah kita dituntun, kenapa nanti waktu lamaran atau waktu ta'aruf dicari yang agamanya nomor 1, supaya nanti ketika berumah tangga dengannya kita bisa saling mengingatkan. Dan ketika kita punya istri atau suami yang seperti itu, tidak boleh kita marah, diingatkan, dibangunkan sholat subuh, harusnya terima kasih. Kadang sebagian kita dibangunkan istrinya malah marah, padahal itu memang sudah waktunya bangun sholat subuh. Karena kita lalai dan kita punya pasangan yang mengingatkan, harusnya kita berucap alhamdulillah. Begitu juga kalau kita punya teman yang teman ini bisa saling mengingatkan dalam ibadah, tidak boleh kita sia-siakan.
Karena ini adalah salah satu harta yang berharga di muka bumi. Punya teman yang kita bisa bersamanya beribadah bersama dan kita saling mencintai dengannya karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Dan Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.